Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bu Guru harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Masih bersama Ibu Guru Ida dalam pelajaran matematika. Oke, pada pertemuan kali ini masih kita bahas materi tentang bilangan bulat. Tetapi yang akan kita bahas yaitu bagian yang ketiga, karena bagian yang kedua dan pertama sudah kita bahas. Materi ini yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu melakukan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Yang selanjutnya, peserta didik mampu memahami dan menggunakan sifat operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada pertemuan ini, Bu Guru akan memberikan materi saja ya, sedangkan contoh soal dan tugas akan Ibu berikan pada pertemuan berikutnya. Operasi perkalian pada bilangan bulat. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar resep dokter ya. Di sini tertulis Mepamal 500, 3 kali 1 sehari. 3 kali 1 sehari, kira-kira kalian tahu tidak maksudnya apa? Ya, kalian harus makan obat tersebut 1 tablet sebanyak 3 kali dalam sehari. Ya. 3 kali 1, ya, satunya itu sebanyak 3 kali. Kemudian di sini tertulis juga Dramamin 2 kali 1 sehari. Ya, kalian harus minum obat tersebut 1 tablet sebanyak 2 kali dalam sehari. Jadi, jangan kalian balik ya, 3 kali 1 sehari, terus langsung kalian minum 3 tablet. Sekali minum ya, 3 tablet. Nanti kalian bisa overdosis. Mungkin ada yang protes. Bu Guru, kan sama saja 4 kali 5 dengan 5 kali 4 itu sama dengan 20. Ya, untuk hasil itu sama saja. Tapi di sini Bu Guru tekankan maknanya ya. Makna dari perkalian. Jadi di sini berbeda. Makna dari 4 kali 5 dengan 5 kali 4. Maknanya berbeda. Ya, sama seperti tadi. 3 kali 1 dengan 1 kali 3, kalau kalian tidak pahami bisa overdosis ya. Bu Guru kira kalian sudah paham ya maksudnya Bu Guru. Kalau hasilnya itu pasti sama, tetapi yang berbeda di sini maknanya. Ya. Operasi perkalian pada bilangan bulat. Perkalian antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Di sini positif kali positif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Kemudian negatif kali negatif hasilnya positif. Biar cepat kalian mengingat. Untuk mengingatnya, ketika tandanya sama, hasilnya itu positif. Ya, ketika tandanya sama, hasilnya itu positif. Maksudnya di sini positif kali positif, tandanya sama, hasilnya positif. Negatif kali negatif, sama-sama negatif, pasti hasilnya positif. Dan ketika tandanya berbeda, hasilnya itu negatif. Ya, ketika tandanya berbeda, hasilnya itu negatif. Kita perhatikan contohnya. 4 kali 5. Ya, hasilnya positif 20. 4 kali min 5 hasilnya min 20. Min 4
kali 5 hasilnya negatif 20. Negatif 4 kali negatif 5 hasilnya ya positif 20. Selanjutnya operasi pembagian. Tadi kita bahas perkalian, sekarang pembagian. Operasi pembagian pada bilangan bulat. Operasi pembagian adalah kebalikan dari operasi perkalian. Ya, pembagian adalah kebalikan dari operasi perkalian. Kira-kira maksudnya bagaimana? Ya, coba kita perhatikan. 8 bagi 2 sama dengan 4. Kenapa? Karena 4 kali 2 itu hasilnya sama dengan 8. Itu maksudnya ya, pembagian adalah kebalikan dari operasi perkalian. 15 bagi 5 sama dengan 3. Karena 3 kali 5 itu hasilnya 15. Selanjutnya, 30 bagi 6 sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 kali 6 itu hasilnya sama dengan 30. Operasi pembagian pada bilangan bulat. Pembagian antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Positif bagi positif, hasilnya positif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Sama seperti tadi pada perkalian ya. Untuk mengingatnya, kalau tandanya sama, ya hasilnya itu positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Ya, positif bagi positif, hasilnya positif. Negatif bagi negatif, karena tandanya sama, sama-sama negatif, pasti hasilnya positif. Selanjutnya, 20 dibagi 5. Contohnya ya, ini 20 dibagi 5 sama dengan 4. 20 dibagi min 5 hasilnya min 4. Min 20 dibagi 5 hasilnya min 4. Min 20 dibagi min 5 sama dengan positif 4. Kita lanjutkan sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Sifat operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama bersifat komutatif atau pertukaran. A kali B sama dengan B kali A. Kita misalkan 5 kali 7 sama dengan 7 kali 5. 5 kali 7 itu hasilnya 35. 7 kali 5 itu hasilnya juga 35. Jadi 35 sama dengan 35. Kemudian sifat yang kedua bersifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, di sini A kali B-nya yang di sebelah kiri, A kali B-nya yang dikurung, yang di sebelah kanan B kali C-nya yang kita kurung. Kita perhatikan contohnya 6 kali 2 kali 4. Ya. Sama dengan 6 kali 2 kali 4. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 6 kali 2 hasilnya 12. Yang di sebelah kanan 2 kali 4 hasilnya 8. Jadi di sini 12 kali 4 sama dengan 6 kali 8. Ya, 12 kali 4 sama dengan 48 dan 6 kali 8 juga hasilnya 48. Sifat yang ketiga yaitu distributif. Distributif pada perkalian di sini ada dua ya. Yang pertama perkalian distributif, perkalian terhadap penjumlahan. Ya. Ya, A kali dalam kurung B ditambah C, kalau kita jabarkan itu hasilnya A kali B ditambah A kali C. Jadi di sini contohnya 2 kali 6 ditambah 9
sama artinya dengan 2 kali 6 ditambah 2 kali 9. Ya. Jadi kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Sehingga di sini didapat 2 kali 15. Karena 6 ditambah 9 itu 15. Kemudian yang di sebelah kanan 2 kali 6 hasilnya 12. Ditambah 2 kali 9 hasilnya 18. Di sini 30, 2 kali 15 hasilnya 30. 12 ditambah 18 juga hasilnya 30. Jadi 30 sama dengan 30. Distributif perkalian terhadap pengurangan ya. Yang kedua, jadi distributif di sini ada dua, yaitu yang pertama terhadap penjumlahan, yang kedua terhadap pengurangan. A kali dalam kurung B dikurangi C, kalau kita jabarkan ini hasilnya A kali B dikurang A kali C. Ya. 3 kali dalam kurung 7 dikurang 4, ini hasilnya kalau kita jabarkan 3 kali 7 dikurang 3 kali 4. 7 dikurangi 4 sama dengan 3, jadi di sini didapat 3 kali 3. Kemudian yang di sebelah kanan 3 kali 7 hasilnya 21, 3 kali 4 12. 3 kali 3 hasilnya 9. Kemudian 21 dikurangi 12 juga hasilnya 9. Jadi 9 sama dengan. Kemudian sifat yang keempat yaitu bersifat tertutup. Perkalian bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi bersifat tertutup ya. Misalkan 4 kali 5. 4 dengan 5 itu bilangan bulat. Menghasilkan bilangan bulat juga ya. Hasilnya bilangan bulat juga yaitu 20. Itu maksudnya. Kemudian sifat yang kelima. Identitas perkalian adalah 1. Maksudnya bilangan berapapun jika kita kalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh misalkan 3 kali 1 hasilnya 3. 10 kali 1 hasilnya 10. Min 7 kali 1 hasilnya min 7. Min 6 kali 1 hasilnya min 6. Ya, itu maksudnya ya. Bilangan berapapun jika dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Kita lanjutkan. Sifat operasi pembagian bilangan bulat. Yang pertama, diingat ya di sini tidak berlaku sifat komutatif, tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga, tidak berlaku sifat tertutup. Ya, yang pertama tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, tidak berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga, tidak berlaku sifat tertutup. Yang keempat, tidak berlaku sifat distributif. Lalu apa sifat operasi pembagian bilangan bulat? Kalau semuanya tidak berlaku. Ya, hanya satu ya, sifat dari pembagian bilangan bulat, yaitu identitas pembagian. Adalah 1. Jadi cuma satu sifatnya yaitu identitas saja. Identitas pada pembagian yaitu adalah 1. Kenapa? Karena bilangan berapapun jika dibagi dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Misalkan 20 dibagi 1 hasilnya 20. Min 5 dibagi 1 hasilnya min 5. Itu maksudnya. Jadi pembagian hanya mempunyai satu sifat, yaitu identitas. Pembagian adalah 1. Jadi pertemuan kali ini Bu Guru cukupkan untuk pertemuan ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas contoh soal dan tugas yang akan Bu Guru berikan ya. Pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya